Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya Cindy Cruz, mahasiswa semester 5 dalam Sarapan Rohani bersama STT Paulus Jakarta. Saya berharap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sedang menonton dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Ya, pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong memberkati hamba-Mu sebagai pengkhotbah dan anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Kiranya dari firman Tuhan ini kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah perbuatan mendahului perkataan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak dipungkiri bahwa kita akan bertemu dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, bahkan dengan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Ada orang yang sangat gesit dalam melakukan pekerjaan mereka, namun ada juga orang yang hanya banyak bicara tanpa menunjukkan perbuatan yang nyata. Nah, seringkali hal ini diibaratkan dengan tong kosong nyaring bunyinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada renungan kita pagi hari ini kita akan sama-sama melihat apa saja yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam melakukan perbuatan yang mendahului perkataan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah menyatakan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus melalui perbuatan yang nyata. Kita akan baca firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas bahwa orang percaya harus menyatakan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus melalui perbuatan secara nyata. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga kita perlu untuk menyatakan iman kita saat kita berkata bahwa kita sudah percaya dan menerima Kristus dalam kehidupan kita. Nah, salah satu contoh dalam Alkitab yang patut kita contohi adalah Abraham. Abraham mampu menyatakan iman dengan perbuatan yang nyata kepada Allah dengan cara mempersembahkan Ishak anaknya. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu banyak bicara dan mengeluarkan banyak perkataan kosong yang tidak menghasilkan berkat, melainkan kita harus menyatakannya melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran yang kedua yang akan kita lihat secara bersama-sama adalah hidup menurut Roh Allah. Dapat kita buka dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu telah hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan suatu peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, saat kita memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus hidup menurut Roh Allah. Hidup menurut Roh Allah yang dimaksudkan di sini adalah hidup berdasarkan dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, yakni tidak hidup menurut kenikmatan duniawi, melainkan hidup menurut kenikmatan surgawi bersama Tuhan. Memang sangatlah tidak mudah untuk mengikis keinginan daging. Namun saat kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita sehingga kita dimampukan untuk dapat menyatakan perbuatan yang nyata kepada Tuhan dengan hidup menurut Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah menyatakan kebenaran mengenai perbuatan Allah yang ajaib. Dapat kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, hal yang wajib kita lakukan adalah menyatakan kebenaran mengenai perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Entah kita sadari atau tidak, perbuatan Allah itu sangat nyata
dan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saat Allah saja menyatakan perbuatannya yang ajaib dan penuh kasih dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melakukan hal yang sama seperti yang telah Allah lakukan. Contohnya, kita memberitakan kesaksian mengenai setiap mujizat yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan yang nyata. Daripada kita hanya berkata kita mau bersaksi, tapi kita malu atau kita tidak percaya diri dalam menyampaikan kebenaran mengenai perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 3 kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar bahwa lebih baik perbuatan yang nyata daripada perkataan yang kosong. Karena Allah melihat setiap tindakan dan Allah memperhitungkan itu semua. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman.